Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah secara online ya. Baiklah anak-anak, silahkan kalian simak video penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, kita sekarang belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita belajar dulu persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C-nya merupakan anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. X di sana adalah variabel atau huruf. Kemudian A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta atau angka tanpa diikuti dengan huruf. Angka tanpa diikuti dengan variabel itu konstanta. Nah, ini adalah beberapa contoh dari persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7. 4 itu adalah nilai untuk A, yaitu koefisien dari X kuadrat. Kemudian 3 itu adalah nilai untuk B, yaitu koefisien X. Dan negatif 7 itu adalah nilai untuk konstanta. Kemudian untuk contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurangi 7x sama dengan 0. A sama dengan 2, kemudian B sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 0, karena di sana tidak tertera konstanta, maka C-nya bernilai 0. Kemudian untuk contoh yang ketiga, nah kalau ini berarti kalian harus mengalihkannya terlebih dahulu, harus mengubahnya ke dalam bentuk persamaan, ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. 3 dikali 4x kuadrat itu 12x kuadrat, 3 dikali negatif x, negatif 3x sama dengan 3 dikurangi 2x. 12x kuadrat dikurangi 3x ditambah. Nah, di sana tambah itu dari negatif 2x pindah ruas ke ruas kiri sehingga berubah tanda menjadi positif. Sedangkan positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Nah, jadi 12x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kalian sederhanakan suku-suku sejenis, yaitu negatif 3x ditambah 2x itu hasilnya negatif x, sehingga persamaannya menjadi 12x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, maka kalian dapat dengan mudah menentukan nilai A, B, dan C. Di sana A-nya berarti 12, B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 3. Nah, di sini Ibu sediakan latihan. Silakan kalian coba tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini berarti kalian harus mengalihkannya terlebih dahulu ya. Ubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, berikutnya kita belajar menentukan persamaan kuadrat. Menentukan persamaan kuadrat di sini ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Untuk yang pertama dengan cara pemfaktoran terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara pemfaktoran di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama apabila koefisien x kuadratnya sama dengan 1, dan yang kedua apabila koefisien x kuadratnya tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yang koefisien x kuadratnya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 1. Nah, faktorisasi dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0.
adalah X ditambah X1 dikali X tambah X2. Nah, dengan syarat X1 tambah X2 ini sama dengan B, dan X1 kali X2 sama dengan C. Atau di sini B merupakan hasil jumlah dan C sendiri itu merupakan hasil kali. Di sini Ibu sediakan contoh. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, coba kalian cari dua bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan positif 6 dan apabila dijumlahkan menghasilkan positif 5. Nah, berapakah itu? Coba dicari. Hasil kalinya 6 dan hasil jumlahnya itu adalah 5. Nah, ini adalah berarti 2 dan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti kita sudah mengetahui berapa X1 dan berapa X2-nya yaitu 2 dan 3. Kalian tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus X tambah X1 dikali X tambah X2. Ganti X1 dan X2 tersebut yaitu dengan 2 dan 3 atau bisa sebaliknya 3 dan 2. Sehingga menjadi X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini X tambah 3 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalian harus mencari pengganti untuk X tersebut berapa. Pengganti X di sana berarti X tambah 3 sama dengan 0. X di sana harus diganti dengan berapa? Yang apabila ditambahkan dengan 3 itu hasilnya adalah 0. Dan yang kemudian yang kedua, X di sana harus diganti dengan berapa? Apabila X tambah 2 itu hasilnya 0. Nah, maka di sini kita dapat X yang pertama itu negatif 3 dan X yang kedua itu adalah negatif 2. Kita coba substitusi. Yang pertama negatif 3 ditambah 3 itu hasilnya 0 dan negatif 2 ditambah 2 itu pun hasilnya 0. Berarti akar-akarnya yaitu negatif 3 dan negatif 2. Nah, di sini jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3 dan negatif 2. Kemudian untuk jenis berikutnya, jenis yang kedua yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, faktorisasi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah AX tambah X1 dikali AX tambah X2 per A sama dengan 0. Di sini Ibu berikan contoh 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sana dapat kalian lihat kalau koefisien dari X kuadratnya di sana bukan 1 melainkan 3. Berarti kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi, harus menggunakan cara yang ini sekarang yang akan kita pelajari, yaitu cara yang kedua. Nah, ini pun sama, cari dua bilangan sehingga hasil kalinya negatif 15 dan jumlahnya 2. Dari mana negatif 15? Nah, karena ini koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1, maka untuk mencari hasil kalinya, terlebih dahulu kalian kalikan 3 ke negatif 5. Berarti 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Jadi cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 15 dan hasil jumlahnya itu adalah 2. Nah, berarti itu kedua angka tersebut, kedua bilangan tersebut yaitu adalah negatif 3 dan positif 5. Negatif 3 dikali 5 itu hasilnya negatif 15 dan negatif 3 ditambah 5 itu hasilnya 2. Nah, kemudian kalian substitusi negatif 3 dan 5 tersebut ke dalam rumus faktorisasi, yaitu AX tambah X1 dikali AX tambah X2 per A. Nah, berarti kita substitusi, di sini X1-nya 5 dan X2-nya negatif 3. Sehingga penyelesaiannya
Jadi 3x tambah 5 sama dengan 0 atau 3x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini berarti 3x sama dengan negatif 5, itu dari positif 5 pindah ruas menjadi negatif. Kemudian juga sama 3x sama dengan positif 3. Sehingga X1-nya didapat negatif 5/3 dan X2-nya sama dengan 1 dari 3/3. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0 itu adalah negatif 5/3 dan 1. Nah, kemudian berikutnya itu yang pertama dengan cara pemfaktoran, kemudian yang kedua di sini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini harus dirubah dulu bentuknya menjadi x tambah p kuadrat sama dengan q. Sehingga nanti nilai x-nya itu adalah negatif p tambah kurang akar q. Di mana p-nya itu adalah b/2 dikuadratkan dan q-nya yaitu b/2 kuadrat dikurangi c. Nah, di sini Ibu berikan contoh. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna, ini syaratnya koefisien x kuadratnya itu harus 1. Sementara di sini dalam contoh, koefisien x kuadratnya itu adalah 2. Berarti bagaimana supaya koefisien x kuadratnya menjadi 1? Berarti kita harus membaginya dengan 2. 2x kuadrat dibagi 2 itu hasilnya x kuadrat. Kemudian x dibagi 2 itu 1/2x. Dan 6 dibagi 2 itu negatif 3 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya, negatif 3 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah setengah x sama dengan 3. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah b kuadrat atau b/2 kuadrat. Nah, di sini ada b/2 kuadrat, berarti di sini karena b-nya setengah, berarti di sini setengah per 2 kuadrat. Berarti setengah dikali setengah yaitu 1/4. Berarti 1/4 kuadrat. Nah, sehingga persamaannya x kuadrat ditambah setengah x ditambah 1/4 kuadrat sama dengan 3 ditambah 1/4 kuadrat. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu b/2 kuadrat. 1/4 dikuadratkan itu adalah hasilnya 1/16. Sehingga kita rubah lagi, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 1/2x ditambah 1/16 sama dengan 3 ditambah 1/16. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi x ditambah 1/4 kuadrat sama dengan, nah 3 di sana kita ubah ke dalam bentuk pecahan berpenyebut 16. Sehingga hasilnya menjadi 49/16. Nah, kemudian di sini kita keluarkan kuadratnya sehingga menjadi x ditambah 1/4 sama dengan tambah kurang akar dari 49/16. Nah, di sini x berarti x sama dengan negatif 1/4 karena pindah ruas menjadi negatif 1/4 tambah kurang akar 49/7 dan akar dari 16 itu 4. Jadi x sama dengan negatif 1/4 tambah kurang 7/4. Nah, untuk menentukan nilai x1 dan x2, nilai x1 dan x2, untuk x1 kita gunakan tanda tambah dan untuk x2 kita gunakan tanda kurang. Nah, sehingga kalau untuk x1 negatif 1/4 ditambah 7/4, untuk x2 berarti negatif 1/4 dikurangi 7/4. Sehingga hasilnya x1 itu adalah 3/2 dan untuk x2-nya itu adalah negatif
2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah 3/2 dan negatif 2. Nah, itu adalah salah satu contoh menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini adalah rumus ABC. Untuk menentukan nilai X1 dan X2, kita gunakan rumus X1, X2 sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A kali C per 2A. Nah, di sini Ibu berikan contoh. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah pertama, kalian tentukan nilai A, B, dan C. Di sana A-nya 1, kemudian B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 3. Setelah diketahui nilai A, B, dan C, kalian dapat dengan mudah mensubstitusi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Ganti nilai B-nya dengan negatif 2, ganti nilai A-nya dengan 1, dan ganti C-nya dengan negatif 3. Nah, sehingga di sini X1, X2 sama dengan 2 tambah kurang 4/2. Ini pun sama untuk mencari X1 dan X2 karena di sini menggunakan tambah dan kurang, maka untuk X1 kita gunakan tanda tambah dan untuk X2 kita gunakan tanda kurang. Nah, sehingga di sini X1-nya berarti 2 tambah 4/2 hasilnya 3 dan untuk X2 2 dikurangi 4/2 hasilnya negatif 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 1. Nah, anak-anak, itu adalah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara pemfaktoran, kemudian yang kedua dengan cara menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, di sini Ibu berikan latihan. Carilah himpunan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan 3 cara, yaitu dengan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kalian di sini kalau misalkan belum paham atau belum mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan, kalian bisa berkonsultasi langsung melalui WA group ataupun Japri, boleh, silakan, Ibu terbuka. Silakan tanyakan apabila masih banyak yang belum kalian pahami. Dan untuk latihan ini jawab kalian kirimkan melalui Google Classroom. Ini adalah kode Classroom untuk kelasnya masing-masing. Kalau untuk kelas RPL ini masih menggunakan Classroom pada semester 1. Nah, sementara untuk kelas TKJ dan TPTL karena ada pergantian guru pengajar, berarti kalian harus gabung ke Classroom yang baru. Di sini ada kode kelasnya, silakan kalian gabung. Nah, Ibu rasa penjelasannya cukup sekian. Apabila kalian masih belum paham, silakan tanyakan melalui WA. Ibu tunggu. Nah, sekian yang Ibu dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.